Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhati waliyullah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami tim Raja Bali Nusantara akan melanjutkan kajian ibadah maqdoh korelasi terhadap kesulitan sosial. Kemudian sampai kepada bahasan tentang ibadah kurban. Kurban adalah ibadah yang disunat muakatkan. Sunnah muakat itu sunnah yang dianjurkan. Pelaksanaannya kurban ini pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Rangkaiannya hampir sama dengan waktunya ibadah haji. Jadi saudara-saudara kita di Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian di luar Masjidil Haram itu kita tanggal 9 disunahkan puasa Arafah. Kemudian tanggal 10 itu Yaumun Nahar, hari Idul Adha. Maka kita melaksanakan sholat Id bersama. Setelah itu baru memotong hewan kurban. Standar tentang metodologi dari keluarga RN adalah spiritual, religi, dan intelektual. Maka kita akan mengacu pada standar itu. Yang pertama adalah standar tentang spiritual. Hari ini rahimakumullah, kita selalu mengacu kepada spiritual. Maknanya kajian kurban ini kita minta dan kita cross check ke langit, izin Allah, ridhonya Allah, sehingga mampu memberikan penjelasan yang nyaman, enak, dan sekaligus dapat pencerahan-pencerahan dan hikmah, sekaligus juga mendapatkan keilmuan yang baru, sehingga keilmuan ini makin berkembang karena kita menggunakan standar spiritual, religi, intelektual. Nah, kemudian intelektual kita akan dituntun ke spirit dan acuannya ke religi. Mudah-mudahan Allah juga memberikan permohonan kita ini sehingga kajian-kajian SRI, spiritual, religi, intelektual ini bisa menambah hasanah baru tentang syariat-syariat yang telah dibawa oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, berlaku tidak hanya untuk orang Islam sendiri, namun adalah ke seluruh alam. Aksesnya adalah lebih luas dan lebih besar. Hari ini rahimakumullah, kita memulai dari yaitu metodologi religi. Untuk korban ini kita mengacu pada surat Al-Kautsar dan surat Al-Hajj. Surat Al-Kautsar 1-3, Al-Hajj itu surat Al-Hajj 37.
Kita mulai dari surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian dari surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Layana lullahu luhumuha waladima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, Allah tidak menerima daging dan darah kurban, tetapi yang akan diterima oleh Allah adalah ketakwaanmu. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita akan bedah secara keilmuan bahwa dasar dari surat Al-Kautsar ayat pertama itu bahwa kita diberi satu peringatan, himbauan, dan juga diberikan satu mungkin teguran. Kata Allah, sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bahkan nikmat-nikmat Allah itu kalau dihitung, ya latuksu tidak akan mampu menghitungnya. Maka banyaknya nikmat Allah. Karena banyak nikmat Allah itu, selayaknya Allah memberikan satu guide, memberikan satu acuan. Nah, acuan atau satu, karena sudah diberi nikmat yang banyak, tentu Allah punya maksud lain. Apa perintah Allah? Fasholli lirabbika wanhar, maka perintahnya sholat dan korban. Sholat dan korban. Makna sholat di sini ada sebagian ahli tafsir memberikan pendapat ya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu adalah sholat sunnah mu'akkad yang dilaksanakan waktunya waktu duha. Ya, adha itu ada duha. Waktu duha itu jam 7 pagi sampai jam 11. Nah, waktunya jam 7. Kemudian pelaksanaan sholat itu, sholat dulu baru khutbah. Jadi sholat 2 rakaat baru khutbah. Sholatnya takbir pertama itu, rakaat pertama itu 7 kali. Selain takbiratul ihram, jadi 7 kali. Kemudian sholat biasa, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud kedua itu dihitung 1 rakaat. Kemudian takbir yang kedua itu 5 kali. Nah, 5 kali takbir, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antar sujud, doa akhir dan salam. Ini selesai, kemudian setelah itu baru didirikan khutbah Idul Adha. Yang khutbah itu bisa 2, yaitu khutbah awal dan khutbah kedua, khutbah tsani. Hadirin rahimakumullah, maka ini kita sebagai muslim sangat-sangat dianjurkan sebagai syiar dalam kehidupan. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang membencimu itulah yang putus. Nah, jadi yang membenci kepada
keislaman dan juga ritual-ritual tentang korban dan juga tentang sholat, itu yang orang yang benci itu yang akan putus. Karena kita ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang membencimu ya itu akan putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah diberi nikmat yang banyak, suruh sholat dan korban, kenapa ada yang menolak dan membenci? Nah, itulah sebenarnya yang akan menjadi pembeda antara orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kemudian layanalullahu luhuhuma waladima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Dari surat Al-Hajj 37, Allah tidak menerima daging dan darah kurban, tetapi yang akan diterima adalah takwamu. Hadirin rahimakumullah, bahwa daging dan darah kurban ini bukan untuk Allah. Dagingnya itu sebagai asupan, dagingnya dibagikan kepada halayak, kepada orang-orang, dan darahnya itu sebagai saksi syahadah, karena darah itu kan haram. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla bighairillah. Hurimat alaikumul maitatu, maka diharamkan buat kalian maitatu bangkai, wadamun darah, walahmul khinzir daging babi, wa ma'ulah bighairillah dan hewan yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, itu haram. Namun darah di sini sebagai saksi, tanda apa? Ketaatan, tanda ketakwaan bahwa kita melaksanakan perintah Allah berupa wanhar, berupa memotong hewan kurban. Daging kita sampaikan kepada halayak ramai, dan daging kurban ini sifatnya adalah umum, jadi tidak kena kalau dalam zakat namanya nisab, jadi tidak kena nisab. Namun daging kurban ini bisa diberikan kepada fakir miskin, kepada non muslim sekalipun, itu sudah sangat-sangat bisa menerima semua. Karena ini sebenarnya adalah korban ini adalah ibadah tentang kemanusiaan. Jadi kalau ditinjau dari sisi muakatnya, sunnah muakatnya itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau dari sisi manfaatnya adalah untuk perbaikan gizi masyarakat, untuk perbaikan gizi lingkungan, untuk perbaikan gizi saudara-saudara kita. Inilah Islam. Islam itu peduli kepada Allah dengan mentaati aturannya, muncul ketakwaan. Peduli kepada diri kita, yaitu kita makan barang yang halal dan menjauhi yang haram. Peduli kepada masyarakat, kita berbagi dan kita peduli kepada alam, berarti kita menggunakan alam sebagai fasilitas. Jadi saudara-saudara kita ini menggunakan kurban, menggunakan hewan-hewan yang dianjurkan untuk kurban untuk fasilitas tentang sisi kemanfaatan alam terhadap kehidupan manusia. Hadirin rahimakumullah, kemudian kalau kita tinjau dari sisi jenis, syarat jenis kurban. Jadi syaratnya kurban itu adalah binatang yang sehat. Sehat, kemudian berumur. Kalau domba itu sudah 1 tahun, di atas 1 tahun,
sapi. Unta itu juga di atas 1 tahun, tandai dengan poel gitu ya. Jadi dagingnya itu betul-betul daging yang sehat. Nah, kemudian jenisnya bisa domba, ya, biri-biri, kemudian bisa kambing, termasuk kambing domba, bisa kerbau, bisa sapi, bisa unta. Kemudian disyariatkan 1 orang 1 kambing. Ya, 1 kambing. Kalau kambing untuk 1 orang. Memang ada yang memberikan fatwa bahwa kambing ini bisa dijadikan untuk sekeluarga. Kalau tidak mampu, tapi kalau kita mampu, lebih bagusnya kambing 1 untuk 1 orang. Kemudian untuk sapi, kerbau, ya. Sapi atau kerbau itu bisa 7 orang. Nah, kalau kambing 1 orang, kalau sapi kerbau bisa 7 orang. Atau kalau di Arab sana unta itu bisa 7 orang. Kemudian dari sisi makna dalam kesolehan sosial, hadirin rahimakumullah, bahwa kesolehan sosial di sini Islam sangat peduli dengan kesehatan. Kesehatan meliputi 1 gizi. Jadi makanan, minuman yang bergizi. Nah, di antara gizi itu ada protein. Nah, protein hewani. Jadi kita dalam makanan itu menurut ilmu kesehatan pertama harus ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu nasi. 2 harus ada lauk pauk, sayuran. 3 harus ada daging. Telur itu protein. 4 harus ada air, itu air untuk minum. Nah, itu namanya. 5 kemudian susu atau air atau susu untuk buah. 5 adalah buah. Jadi kita harus dengan punya karbohidrat, kita juga harus punya lauk pauk, kita harus punya daging sebagai protein, kita juga harus punya mineral atau air minum itu sebagai mineral. Kemudian susu sebagai asupan mineral dan juga sebagai protein, dan buah. Jadi buah. Nah, inilah asupan-asupan yang dibutuhkan dalam hidup yang sehat. Nah, hidup yang sehat itu harus memiliki tenaga dengan karbohidrat, kemudian sayur mayur, protein, mineral dan buah ini untuk melengkapi sehingga menjadi energi dan kesehatan secara individual. Hadirin rahimakumullah, jadi segitu pentingnya kita ini memanfaatkan alam sebagai fasilitas dalam mencukupi kebutuhan hidup. Maka korban ini juga bagian dari satu kenikmatan memanfaatkan hidup dengan fasilitas yang Allah berikan, dan juga orang-orang yang memiliki makanan-makanan yang sehat ini akan menjadikan tenaga-tenaga yang terampil, yang sehat, yang cerdas, sehingga punya generasi
yang takwa, cerdas, dan terampil. Jadi inti dari permasalahan kurban ini memperbaiki gizi masyarakat, anak-anak juga bebas dari stunting, dan juga masyarakat kita ini punya target pendidikan, itu harus sehat badannya, sehingga sehat badannya itu menciptakan takwa, attitude yang religius, kemudian knowledge, kecerdasan yang sempurna karena asupannya sehat, dan keterampilan yang mumpuni untuk menjadi bekal hidup mendatang, generasinya menjadi generasi yang produktif. Insya Allah dengan korban ini Allah menjadikan generasi kita generasi yang sehat, generasi yang produktif, dan generasi yang mendapatkan takwa, cerdas, dan terampil sebagaimana harapan kita semua. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini 2024 ini kurban sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dan saudara-saudara kita yang punya harta menyelipkan untuk kurban, dan buat saudara-saudara kita yang nggak punya memanfaatkan itu sebagai bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang kurban mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bagi yang mendapatkan hasil manfaat menjadi kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani ayati wa tadhkirakum taqabbala minkum wa barakallahu hadza wassalamualaikum wa isyaril muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirul ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa aridawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.